Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrid Berliana Septianti dengan NPM C10190259 dari kelas S1 Akuntansi G. Di sini saya akan menjelaskan kembali PowerPoint yang telah saya buat untuk memenuhi tugas pertemuan ke-8 Akuntansi Keuangan Menengah Pertama. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi. Definisi akuntansi. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai bahasa bisnis. Selain itu, akuntansi merupakan pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi non-profit, dan lembaga pemerintah. Selanjutnya, klasifikasi bidang akuntansi antara lain: yang pertama, akuntansi keuangan; kedua, akuntansi pemeriksaan; ketiga, akuntansi biaya; keempat, akuntansi manajemen; kelima, akuntansi perpajakan; keenam, peranggaran; ketujuh, akuntansi pemerintahan; kedelapan, sistem akuntansi; kesembilan, akuntansi anggaran; kesepuluh, akuntansi perbankan; kesebelas, akuntansi internasional; kedua belas, akuntansi pendidikan; ketiga belas, akuntansi sosial; keempat belas, akuntansi sektor publik; dan yang terakhir, akuntansi keperilakuan. Selanjutnya, fungsi akuntansi. Akuntansi bisa dianggap sebagai bahasa perusahaan untuk memberikan informasi berupa data-data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Setiap perusahaan biasanya membutuhkan dua macam informasi tentang perusahaannya, yaitu tentang nilai perusahaan dan informasi mengenai laba atau rugi perusahaan. Dengan akuntansi, Anda dapat mengetahui jumlah modal yang dimiliki perusahaan dan perkembangan perusahaan pada periode-periode tertentu. Proses akuntansi juga bisa menjadi dasar perhitungan pajak dan untuk menentukan kebijakan manajemen perusahaan. Dengan proses akuntansi, Anda juga dapat menjelaskan kepada pihak ketiga seperti bank atau investor mengenai kondisi perusahaan dengan tepat ketika suatu waktu Anda memerlukan kredit usaha. Selanjutnya, siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukuan dan ditutup dengan jurnal penutup. Proses akuntansi ini dilakukan berkesinambungan dan berulang selama perusahaan masih aktif. Hal ini kemudian menjadikan proses-proses tersebut sebuah siklus. Adanya siklus ini dapat membantu pemilik perusahaan dalam melakukan analisis terkait kondisi keuangan perusahaan yang dimilikinya. Selanjutnya, ada transaksi jurnal umum. Tahap siklus akuntansi yang pertama adalah dengan cara mengidentifikasikan transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan dan melibatkan semua akun. Contoh transaksi perusahaan dagang biasanya adalah transaksi penjualan barang dagangnya. Sebagai penjual, Anda telah menyerahkan barang dagang serta sudah memperoleh uang atas pembayaran dari pembeli. Maka transaksi seperti ini bisa kita identifikasikan sebagai transaksi penjualan secara tunai. Yang kedua, ada jurnal khusus. Bagi perusahaan yang mempunyai transaksi sedikit, mungkin bisa saja hanya menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksinya. Namun, bagaimana jika perusahaan tersebut memiliki transaksi yang sangat banyak? Pasti akan sulit untuk mengelompokkannya sehingga membutuhkan jurnal khusus sebagai buku jurnal yang menjadi wadah untuk transaksi-transaksi tertentu.
Penggunaan jurnal khusus dapat mengefisiensikan waktu, tenaga, dan biaya. Jenis-jenis dari jurnal khusus diantaranya jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, dan penjualan. Yang ketiga, ada jurnal penyesuaian. Jenis jurnal ketiga yang perlu kita ketahui yakni jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ialah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk membandingkan jumlah yang dicatat apakah sudah sama dengan periode pengakuan yang sama. Jadi, pada akhir periode akuntansi, terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Namun, kita juga harus mengingat bahwa untuk menentukan periode pelaporan pendapatan atau beban tergantung pada sistem akuntansi yang digunakan, cash basis atau accrual basis. Selanjutnya, yang keempat, ada jurnal penutup. Jurnal penutup yakni jurnal yang dibuat untuk menormalkan atau memindahkan saldo perkiraan sementara, sehingga perusahaan dapat mengetahui laba rugi bisnis selama satu periode. Saldo perkiraan sementara yang dimaksud adalah perkiraan normal dan price. Adapun dasar untuk menyusun jurnal penutup yaitu kertas kerja dalam kolom laba rugi. Tidak semua akun harus dibuat jurnal penutup. Akun yang harus dibuat jurnal penutup ada 4, yakni akun pendapatan, akun beban, rekening price, dan rekening ikhtisar laba atau rugi. Yang kelima, ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pencatatan transaksi di awal periode akuntansi. Jadi, jurnal pembalik adalah ayat jurnal yang dibuat untuk membalikkan jurnal penyesuaian transaksi tertentu, sehingga bentuk jurnal pembalik adalah kebalikan dari jurnal penyesuaian. Maksudnya, jika pada jurnal penyesuaian saldo berada pada sisi debit, maka pada jurnal pembalik dipindahkan atau ditukar pada sisi kredit, begitu pula sebaliknya. Yang keenam, ada buku besar pembantu. Setelah jurnal khusus dibuat untuk mencatat transaksi tertentu, perusahaan dagang pada umumnya juga membuat buku besar khusus atau biasa disebut dengan buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah bagian dari buku besar umum yang bertujuan untuk merinci lebih lanjut data dalam satu akun, pencatatan dari beberapa akun tertentu atau akun piutang dan akun utang, kemudian dijadikan dasar informasi dalam menyusun neraca saldo perusahaan dagang. Selanjutnya, yang terakhir, buku besar umum. Buku besar umum merupakan buku besar yang mengumpulkan informasi dari jurnal. Setiap bulan, semua jurnal dijumlahkan dan diposting ke buku besar. Oleh karena itu, tujuan buku besar umum adalah untuk mengatur dan merangkum masing-masing transaksi yang tercantum dalam semua jurnal. Kemudian, di sini saya akan membahas materi kedua, yaitu materi mengenai laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi finansial perusahaan pada suatu waktu tertentu. Sebuah balance sheet dapat memberikan gambaran aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan hanya pada saat laporan tersebut disusun. Tujuan pembuatan neraca untuk menunjukkan pakai keuangan perusahaan pada periode tertentu, biasanya pada akhir tahun. Laporan posisi keuangan disebut juga sebagai neraca karena antara sisi aktiva dan sisi pasiva atau kewajiban plus ekuitas masing-masing harus dalam posisi seimbang atau balance. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement merupakan laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, laba atau rugi yang diperoleh dari perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga, ada laporan arus kas. Aliran kas dalam perusahaan seringkali digunakan demi kebutuhan produksi perusahaan tersebut. Untuk itulah, kita harus membuat sebuah laporan baku yang menjelaskan secara detail dan juga rinci tentang kas perusahaan, mulai dari aliran kas yang masuk ke perusahaan hingga aliran kas yang keluar dari perusahaan.
Tentunya hitungan ini tergantung berapa periode yang diinginkan. Yang keempat, ada laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan modal atau yang biasa disebut capital statement dalam istilah akuntansi merupakan jenis laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal atau ekuitas perusahaan dalam periode tertentu. Laporan perubahan modal ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar perubahan modal yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi. Kemudian, komponen-komponen laporan keuangan. Yang pertama ada aktiva. Aktiva terbagi menjadi dua, yaitu aktiva tidak lancar dan aktiva lancar. Aktiva tidak lancar merupakan aktiva yang mempunyai umur kegunaan lebih dari 1 tahun, sehingga termasuk investasi jangka panjang. Contohnya adalah aktiva tetap berwujud seperti bangunan, inventaris, kendaraan, dan perlengkapan. Yang kedua, aktiva lancar. Aktiva lancar itu ada kas, investasi, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya, misalnya sewa dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka. Yang kedua ada hutang. Hutang adalah semua kewajiban keuangan yang belum dipenuhi kepada pihak lain. Hutang atau kewajiban dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hutang lancar atau jangka pendek dan hutang jangka panjang. Yang ketiga ada modal. Modal atau harta bersih adalah hak yang dimiliki oleh pengelola setelah semua kewajibannya selesai dibayar. Harta bersih sering disebut sebagai harta pemilik. Yang keempat ada pendapatan. Pendapatan dapat bersumber dari arus kas masuk, pembayaran utang atau penjualan barang dan jasa yang diberikan ke pelanggan. Pendapatan juga dapat berasal dari aktivitas lain atau hasil lain-lain di luar hasil usaha operasi bisnis perusahaan. Yang kelima, ada beban. Beban merupakan arus kas keluar yang disebabkan karena adanya pembelian barang atau jasa, pembayaran gaji karyawan, biaya operasional, administrasi, dan biaya lainnya. Di sini ada manfaat-manfaat dari laporan keuangan. Yang pertama, dari laporan laba rugi. Manfaat dari membuat laporan laba rugi yaitu dapat mengevaluasi kinerja perusahaan, dapat mengembangkan perusahaan, dapat menilai resiko, menjadi sebuah tolak ukur perusahaan, dan dapat menganalisis strategi perusahaan. Dan di sini ada contoh dari laporan laba rugi PT Sukses Kemilau. Dari laporan laba rugi yang telah PT Sukses Kemilau buat, di sini terlihat bahwa PT Sukses Kemilau tersebut menghasilkan keuntungan. Yang kedua, manfaat laporan arus kas. Manfaat dari laporan arus kas yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang kemampuan entitas dari suatu perusahaan untuk menghasilkan arus kas di masa yang akan datang. Yang kedua, mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan melaksanakan kewajibannya seperti membayar upah karyawan. Yang ketiga, mengukur keberhasilan sebuah perusahaan. Di sini ada contoh laporan arus kas dari PT Yontin Sejahtera. Dari sini, PT Yontin Sejahtera bisa menilai atau bisa memprediksikan laporan arus kas di masa yang akan datang. Yang terakhir di sini ada manfaat dari neraca. Manfaat neraca adalah sebagai berikut. Yang pertama, berguna sebagai alat untuk analisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun. Yang kedua, berguna sebagai alat untuk analisis likuiditas suatu entitas bisnis sehingga diketahui kemampuan suatu perusahaan untuk melakukan kewajibannya dengan harta likuid. Yang ketiga, berguna sebagai alat untuk analisis kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek sebelum jatuh tempo. Di sini ada contoh dari neraca
bengkel motor Broom. Selanjutnya, hubungan antar laporan keuangan. Laporan keuangan secara keseluruhan menyajikan berbagai jenis informasi tentang kegiatan perusahaan selama periode waktu tertentu dalam angka-angka. Masing-masing laporan keuangan antara yang satu dengan yang lainnya memiliki peranan yang berbeda-beda, dengan sudut pandang dan fokus penyajian yang berbeda-beda pula. Dengan demikian, maka satu macam laporan tidak bisa menggantikan laporan yang lain. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca mencerminkan hubungan artikulatif. Laba rugi yang tersaji di laporan laba rugi menjadi bagian di laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, saldo akun ekuitas yang tersaji di laporan perubahan ekuitas tercantum di neraca, khususnya di elemen ekuitas, sedangkan laporan arus kas terkait dengan salah satu yang terdapat di neraca, yaitu akun kas. Penyajian elemen-elemen persamaan akuntansi di laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, elemen-elemen aset, utang, dan ekuitas disajikan di neraca. Kedua, elemen-elemen pendapatan dan biaya disajikan di laporan laba rugi. Yang ketiga, elemen pengembalian ekuitas disajikan di laporan. Yang keempat, perubahan ekuitas salah satu elemen aset, yaitu kas, disajikan di laporan arus kas. Kemudian, di dalam slide ini kita dapat mengetahui siapa saja pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu pengguna laporan keuangan pihak internal dan pengguna laporan keuangan pihak eksternal. Pengguna laporan keuangan pihak internal antara lain: 1. Pemilik, yang kedua manajemen perusahaan, dan yang ketiga karyawan. Sedangkan pengguna laporan keuangan pihak eksternal antara lain sebagai berikut. Yang pertama investor, yang kedua analisis investasi, yang ketiga kreditur, yang keempat lembaga pemeringkat, yang kelima pelanggan, yang keenam kompetitor, yang ketujuh pemasok, yang kedelapan otoritas pajak dan pemerintah, yang kesembilan serikat pekerja, dan yang kesepuluh masyarakat umum. Selanjutnya, perbedaan laporan keuangan di perusahaan dagang dan jasa. Yang pertama, perusahaan dagang. Pada perusahaan dagang, produk yang diperjualbelikan adalah benda jadi. Sistem penjualannya pun hanya dengan menjual kembali produk tersebut kepada orang lain sambil sedikit menaikkan harga awal. Selisih harga inilah yang menjadi keuntungan usaha sebuah perusahaan dagang. Sementara pada perusahaan manufaktur, produk yang diperjualbelikan lebih bervariasi. Produk ini biasa berupa barang jadi, bahan mentah yang harus diolah terlebih dahulu, atau bahan mentah yang diolah namun tetap berupa bahan mentah. Umumnya, laporan finansial perusahaan dagang dibagi menjadi beberapa jenis. Mereka adalah laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Masing-masing jenis laporan memiliki fungsi dan menyediakan data yang berbeda tergantung dari kebutuhan perusahaan dagang Anda. Yang kedua, perusahaan jasa. Produk dalam perusahaan jasa adalah paling berbeda. Jika industri sebelumnya lebih menekankan barang sebagai produk bisnisnya, maka perusahaan jasa melakukan aktivitas bisnisnya dengan menjual layanan tertentu. Oleh sebab itu, perbedaan laporan keuangan pada ketiga industri tadi berada pada bagian persediaan dan pembelian saja. Ketika terjadi pembeli pada perusahaan jasa, biasanya akan langsung dimasukkan sebagai peralatan atau perlengkapan. Dalam laporan keuangan perubahan jasa, tidak ada harga pokok penjualan maupun akuntansi biaya yang berlaku. Kemudian, di sini ada perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Pertama, menentukan pembelian bersih. Rumus untuk menghitungnya yaitu pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah nilai angkut pembelian dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian.
Yang kedua, menghitung barang tersedia untuk dijual. Rumus untuk menghitungnya yaitu barang tersedia untuk dijual sama dengan persediaan awal barang dagang ditambah pembelian bersih. Yang ketiga, menghitung harga pokok penjualan perusahaan dagang. Rumus untuk menghitungnya yaitu harga pokok penjualan perusahaan dagang sama dengan barang tersedia untuk dijual dikurangin persediaan akhir. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu mengenai standar akuntansi. Jenis-jenis standar akuntansi yang ada di Indonesia ada 4. Yang pertama, standar akuntansi IFRS. SAK yang pertama adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengacu pada standar yang dibuat oleh IFRS. PSAK IFRS juga merupakan nama lain dari SAK terbaru yang dibuat dan diterapkan IAI pada tahun 2012. Pengacuan standar terhadap IFRS dilakukan karena Indonesia merupakan anggota dari International C dan sebagai anggota Forum G20 London yang telah sepakat untuk menggunakan standar tersebut. Yang kedua ada standar akuntansi etap. SAK yang kedua adalah SAK etap, yaitu standar akuntansi keuangan yang dibuat dan diterapkan pada entitas tanpa akuntan publik atau etap. Pemahaman etap adalah entitas atau lembaga atau organisasi yang tidak memiliki akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam ranah publik. SAK etap merupakan bentuk sederhana dari PSAK IFRS dan biasanya digunakan pada perusahaan kecil hingga menengah yang membuat laporan keuangan umum untuk pihak eksternal. Kemudian yang ketiga ada standar akuntansi syariah. Pernyataan standar akuntansi keuangan syariah atau PSAK syariah atau yang sering disebut juga dengan standar akuntansi syariah atau SAS merupakan standar akuntansi yang dibuat untuk lembaga yang menggunakan basis syariah. PSAK syariah ini dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAK berdasarkan dengan fenomena tumbuh dan berkembangnya lembaga syariah di Indonesia yang juga mengacu pada takwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pilar utama dalam pembuatan PSAK syariah adalah ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 282 sampai 283 yang membahas mengenai pencatatan keuangan yang jujur, adil, dan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu standar akuntansi pemerintah. SAK yang terakhir adalah standar akuntansi pemerintah atau SAP yang dibuat dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah atau PP. Semua lembaga pemerintah, baik yang berada di pusat maupun daerah, harus mengacu pada SAP dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Hal ini ditujukan agar pengelola yang dilakukan oleh lembaga pemerintah menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya ada standar akuntansi keuangan nasional dan internasional. Sejarah penyusun dari standar yang digunakan di Indonesia atau nasional ini dirancang di bawah naungan IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Di dalam badan organisasi itu ada pihak yang fungsinya menyusun atau merancang standar akuntansi keuangan. Jika dilihat dari sejarahnya, standar konsep keuangan pada tahun 1973 itu bernama PAI atau Prinsip Akuntansi Indonesia, dan yang menyusunnya bernama KPAI atau Komite Prinsip Akuntansi Indonesia. Dan sejak tahun 1994 itu, PAI atau Prinsip Akuntansi Indonesia berubah menjadi SAK atau Standar Akuntansi Keuangan.
karena dulu PAI mengeluarkan beberapa opsi sehingga ada beberapa pihak yang menyarankan untuk standar tersebut tidak boleh memberikan beberapa opsi karena membingungkan beberapa pihak, yang akhirnya muncul nama baru yaitu SAK dan yang menyusunnya bernama DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan yang internasional yang menyusunnya itu bernama International Accounting Standard Committee atau IASC pada tahun 1973 yang menghasilkan standar bernama International Accounting Standard atau IAS. Namun sekarang karena akuntansi sifatnya itu dinamis dan tidak statis, maka aturan pun mengikuti kehidupan yang ada di masyarakat, sehingga sejak tahun 2000 IASC diubah menjadi IASB atau International Accounting Standard Board yang menghasilkan standar bernama IFRS International Financial Reporting Standard. Selanjutnya, ada perbedaan laporan keuangan berdasarkan SAK dan IFRS. Yang pertama itu dari neraca. Dalam membuat neraca, laporan keuangan berdasarkan SAK memerlukan penyajian aset lancar maupun aset tidak lancar kecuali untuk industri tertentu seperti bank. Sedangkan berdasarkan IFRS, penyajian bukan aset lancar ataupun aset tidak lancar hanya bila penyajian likuiditas lebih relevan dan dapat diandalkan untuk item tertentu. Yang kedua, dari laporan kinerja keuangan. Dalam menyusun laporan kinerja keuangan, biasanya SAK menggunakan laporan laba rugi, sedangkan IFRS menggunakan laporan laba rugi komprehensif. Kalau dari laporan arus kas, dalam menyusun laporan arus kas berdasarkan SAK hampir sama dengan IFRS, tetapi dalam beberapa entitas harus menggunakan metode langsung, sedangkan IFRS biasanya menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu materi mengenai badan usaha. Yang pertama, di sini ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal yang terdiri dari saham-saham, di mana pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Artinya, di dalam persekutuan ini, beberapa pendiri dari sebuah PT masing-masing memasukkan modal berdasarkan perjanjian, dan modal tersebut terbagi ke dalam bentuk saham yang masing-masing saham mempunyai nilai dan secara keseluruhan menjadi modal perusahaan. Besarnya modal menentukan besarnya saham kepemilikan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada persekutuan. Persekutuan dibagi menjadi 3, yaitu persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer. Persekutuan perdata. Dalam persekutuan perdata, Anda memiliki partner bisnis baru yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Menurut pengertian KUH Perdata, pasal 1618, persekutuan perdata merupakan suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih meningkatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Yang kedua, persekutuan firma. Persekutuan firma memiliki pengertian yang hampir sama dengan persekutuan perdata, namun dalam bentuk yang lebih khusus, yaitu bentuk persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama dan tanggung jawab para pemilik firma yang biasa disebut sekutu yang bersifat tanggung rentang. Yang ketiga, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah perkembangan dari persekutuan firma. Jika persekutuan firma hanya terdiri dari para sekutu yang aktif menjalankan perusahaan, maka dalam komanditer terdapat sekutu pasif yang hanya memasukkan modal. Maksudnya, jika di dalam firma yang tadi disebutkan semua berperan aktif dalam memasukkan modal dan menjalankan usahanya,
Tetapi di dalam persekutuan komanditer, terdapat sekutu yang hanya memasukkan modalnya tanpa ikut aktif menjalankan perusahaan. Jadi, di dalam komanditer terdapat dua sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Untuk pembagian hasil atau keuntungan atau kerugian ditentukan pada saat perjanjian di awal. Berikutnya ada perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha yang paling sederhana karena kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Biasanya perusahaan perseorangan dibuat oleh seorang pengusaha yang bermodal kecil dengan sumber daya yang ada, kuantitas produksi yang terbatas, juga penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Bentuk usaha ini pembentukannya tanpa izin dan tanpa tata cara tertentu. Oleh karena itu, bentuk usaha ini jenis yang paling mudah didirikan, tapi pembubarannya juga sangat mudah dilakukan karena tidak memerlukan persetujuan pihak lain, karena pemiliknya hanya seorang. Tentu saja bisnis perseorangan memiliki tantangan sendiri, tapi tantangan tersebut akan mudah teratasi jika pemilik usaha sudah mempersiapkan semuanya. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu materi mengenai periode pelaporan keuangan. Periode pelaporan keuangan dibagi menjadi 3, yaitu periode kalender atau tahun, periode fiskal, dan periode interim. Periode kalender, periode akuntansi yang paling dasar adalah selama setahun sesuai dengan kalender tahunan, yaitu dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Biasanya, perusahaan atau bisnis berukuran sedang yang ingin mempersiapkan laporan keuangan tahunan. Yang kedua, periode fiskal. Tidak sedikit perusahaan yang menggunakan periode tahun fiskal, di mana 31 Desember bukanlah akhir dari periode, melainkan titik di mana kegiatan usaha mencapai aktivitas terendah pada periode tersebut, tergantung dengan jenis usahanya. Dan yang terakhir, periode interim. Terkadang ada perusahaan yang tidak dapat menunggu hingga akhir tahun untuk mengetahui perkembangan perusahaan, di mana orang-orang yang berkepentingan untuk membuat keputusan bahkan ingin mengetahui pencapaian perusahaan setiap bulan, kuartal, dan setiap tahun. Untuk keperluan ini, perusahaan juga bisa menyiapkan laporan keuangan dengan periode kurang dari 1 tahun yang disebut juga dengan periode interim atau sementara. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan materi ke-6, yaitu materi mengenai aset, hutang, dividen, pendapatan, dan lain-lain. Yang pertama, ada aset tetap. Pengertian dari aset tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jenis-jenis dari aset tetap yaitu: pertama, tanah yang di atasnya didirikan bangunan atau digunakan operasi, misalnya sebagai lapangan, halaman, tempat parkir, dan lain sebagainya. Yang kedua, bangunan merupakan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, baik bangunan kantor, toko, maupun bangunan untuk pabrik. Yang ketiga, ada mesin. Yang keempat, ada inventaris atau barang-barang yang menunjang produksi. Yang kelima, ada kendaraan yang merupakan fasilitas digunakan untuk transportasi perusahaan. Yang keenam, perlengkapan atau alat-alat lainnya yang mencakup aset untuk digunakan dalam kegiatan operasional seperti furnitur, kantor, mesin pabrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada karakteristik dari aktiva tetap antara lain yaitu: pertama, memiliki bentuk fisik atau bentuk dan ukuran yang jelas. Kedua, digunakan dalam kegiatan operasional. Ketiga, tidak untuk dijual ke konsumen. Keempat, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kelima, digunakan dalam kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir, nilainya cukup besar. Yang kedua, ada hutang atau kewajiban jangka pendek.
Pengertiannya, hutang jangka pendek adalah hutang yang harus sesegera mungkin dilunasi oleh sebuah perusahaan. Biasanya, untuk utang jangka pendek ini, batas waktunya 1 tahun dari tanggal neraca. Pelunasannya ini bisa dilakukan melalui aktiva lancar yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya, ada contoh dari hutang jangka pendek. Yang pertama, taksiran hutang pajak. Setiap penjualan dari sebuah perusahaan biasanya dikenakan pajak. Jika perusahaan sering melakukan penjualan, maka pajak yang dibayarkan juga cukup banyak dan ini harus dilunasi oleh perusahaan dengan waktu yang cukup singkat. Yang kedua, ada hutang biaya, seperti utang yang harus dilunasi dan menjadi beban perusahaan dari sejak awal. Misalnya, hutang gaji karyawan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Ketiga, ada hutang dagang. Perusahaan pasti membutuhkan bahan-bahan untuk proses produksinya. Hutang ini terjadi biasanya perusahaan membeli bahan produksi pada produsen, di mana dalam pembayaran itu tidak langsung pada waktu itu. Keempat, ada hutang wesel. Hutang ini melibatkan bukti tertulis. Ini tentang kesanggupan perusahaan membayar hutang dengan waktu tertentu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Berikutnya, yang ketiga, ada hutang atau kewajiban jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar dan dilunasi dalam tempo waktu yang relatif lama. Bisa mencapai 1 periode akuntansi atau 1 tahun atau bahkan lebih. Secara lebih terperinci, utang jangka panjang dapat dijabarkan sebagai suatu kewajiban atau beban di masa depan yang harus dibayarkan sebagai akibat dari penundaan pembayaran yang seharusnya dilakukan dalam 1 tahun lebih atau siklus operasional perusahaan. Yang keempat, ada piutang. Pengertian dari piutang yaitu sebagai tuntutan perusahaan kepada pihak terkait baik berupa uang, barang, atau jasa yang telah dijual belikan secara kredit. Selain itu, piutang merupakan akun penting dan harus dicatat dengan rapi untuk mencegah kerugian dengan tidak mengklaim haknya kepada pihak terkait. Dalam akuntansi, semua perusahaan pasti memiliki akun piutang karena penerapan sistem kredit pada penjualan mampu menarik minat konsumen atau perusahaan maupun lembaga dalam membeli produk perusahaan. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari piutang. Yang pertama, ada piutang usaha atau account receivable. Piutang usaha adalah jenis piutang paling umum yang dimiliki perusahaan. Piutang usaha dapat juga diartikan sebagai tunggakan atas pembelian kredit pelanggan. Piutang usaha memiliki masa jatuh tempo selama 30-60 hari dan banyak perusahaan memiliki akun piutang usaha yang besar dibandingkan dengan jenis piutang yang lain. Kedua, ada wesel tagih atau notes receivable. Wesel tagih dapat juga diartikan sebagai surat formal dengan waktu tagih antara 2 bulan hingga 3 bulan. Wesel tagih memiliki besaran bunga dan semua syarat-syarat tertulis dan tercatat dengan jelas. Dengan kata lain, wesel tagih juga diartikan sebagai perjanjian tertulis yang merangkum detail hutang seperti kapan transaksi terjadi, kapan pelunasan harus dilakukan, dan besaran bunganya. Dan yang terakhir, ada piutang lain-lain atau order receivable. Piutang lain-lain adalah segala jenis piutang yang tidak termasuk dalam piutang usaha atau dagang atau piutang wesel tagih. Contoh piutang lain-lain adalah piutang dividen, piutang bunga, tagihan berlangganan, hingga tuntutan kerugian pada perusahaan asuransi. Selanjutnya, ada karakteristik dari piutang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo adalah ciri pertama dari piutang, baik piutang usaha hingga piutang lain-lain. Nilai jatuh tempo adalah jumlah keseluruhan piutang pada saat jatuh tempo yang menjumlahkan piutang pokok dengan besaran bunga. Pelanggan yang membeli secara kredit pada saat jatuh tempo tidak hanya akan membayar nominal piutang awal, melainkan nilai bunga dan denda bila membayar di luar masa jatuh tempo, khususnya piutang wesel. Kedua, tanggal jatuh tempo.
tanggal jatuh tempo diartikan sebagai durasi piutang tersebut harus dilunasi oleh pelanggan. Pada piutang, kebanyakan perusahaan menargetkan pelunasan oleh pembeli atau konsumen selama 30-90 hari. Namun, dalam beberapa kejadian, piutang perusahaan bisa lebih dari 1 tahun. Satuan waktu yang digunakan bisa hari maupun bulan tergantung dari preferensi perusahaan. Yang ketiga ada besaran bunga. Piutang pada umumnya memiliki bunga yang harus ditanggung debitur. Bunga piutang bertujuan sebagai konsekuensi dari pembayaran yang dilakukan jauh hari setelah transaksi terjadi. Bisa dibilang, uang bunga merupakan timbal balik untuk perusahaan karena sabar menunggu pembayaran oleh calon konsumen. Besaran bunga ditentukan oleh perusahaan dan disetujui oleh konsumen dengan besar bunga rata-rata 5-10%. Yang kelima ada hutang. Pengertian dari hutang yaitu kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan yang harus segera dibayarkan dalam jangka waktu singkat. Selain itu, hutang merupakan suatu pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari hutang. Ciri-ciri dari hutang jangka panjang adalah yang pertama, tanggal jatuh temponya kurang lebih dalam satu periode akuntansi atau 1 tahun, bahkan bisa lebih dari itu. Yang kedua, ada aset atau barang jaminan, bisa berupa sertifikat, BPKB, atau surat berharga lainnya. Yang ketiga, ada pembayaran dilakukan dengan cara cicilan atau berjangka dengan menggunakan bunga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang keempat, didapat dari lembaga keuangan atau supplier yang menyediakan hutang jangka panjang. Sedangkan ciri-ciri hutang jangka pendek yaitu pertama, jatuh temponya di bawah 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Yang kedua, pembayaran secara langsung sejumlah hutang yang tertera dan tidak menerima pembayaran berjangka atau cicilan. Yang ketiga, tidak memiliki bunga. Dan yang terakhir, tidak membutuhkan jaminan, hanya berdasarkan kepercayaan atau perjanjian tertulis. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari hutang. Yang pertama, hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang merupakan hutang yang jatuh temponya relatif lama, biasanya dalam 1 periode akuntansi atau bahkan lebih lama. Keuntungan dari hutang ini yaitu suatu usaha dapat meningkatkan nilai aset, baik dalam bentuk investasi maupun pembelian aset bergerak dan tidak bergerak, dan keuntungan dalam laporan keuangan pada periode tersebut, serta membuat perputaran uang menjadi relatif cepat. Yang kedua ada hutang jangka pendek. Hutang ini memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dalam akuntansi, hutang jangka pendek dan pelunasannya akan tercatat setiap periodenya pada laporan keuangan. Pada umumnya, hutang ini terjadi untuk keperluan jual beli perusahaan. Contohnya pembelian bahan baku, bahan mentah, atau barang jadi yang untuk dijual kembali. Tujuan adanya hutang jangka pendek bagi perusahaan yaitu untuk mempercepat perputaran keuangan sehingga pada saat pembayaran barang tersebut telah terjual. Jadi secara sistemnya yang membayar hutang secara tidak langsung adalah customer atau pelanggan, bukan perusahaan. Ini tidak akan mengganggu atau mengurangi modal maupun keuntungan pada laporan keuangan. Lalu selanjutnya yang keenam ada dividen. Pengertian dari dividen adalah bagian dari keuntungan bersih perusahaan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam periode waktu tertentu. Selain itu, dividen juga dapat diartikan sebagai pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Selanjutnya ada jenis-jenis dari dividen. Yang pertama,
Dividen tunai, metode paling utama untuk pembagian keuntungan. Dibayarnya dalam bentuk tunai dan dikenai pajak pada tahun pengeluarannya. Yang kedua, ada dividen saham. Cukup umum dilakukan dan dibayarkan dalam bentuk saham tambahan. Biasanya dihitung berdasarkan proporsi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Yang ketiga, ada dividen properti. Dibayarkan dalam bentuk aset. Pembagian dividen dengan cara ini jarang dilakukan. Jenis pembagian dividen seperti ini jarang dilakukan oleh perusahaan karena sulit dalam perhitungannya. Yang keempat, ada dividen scrip. Dividen yang dibayarkan dalam bentuk surat janji hutang. Perusahaan akan membayarkan dividen ini pada waktu dan jumlah yang telah ditentukan sesuai surat janji hutang. Yang kelima, ada dividen likuidasi, diartikan sebagai bentuk pengembalian modal. Hal ini berlaku jika perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Yang ketujuh, ada pendapatan. Pengertian dari pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari kegiatan aktivitasnya seperti penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan. Bagi pemerintah seperti pendapatan melalui penerimaan atau pemungutan pajak. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran. Selanjutnya, ada jenis-jenis pendapatan. Di antara lain yaitu, yang pertama ada pendapatan operasional. Pendapatan operasional merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Yang kedua, ada pendapatan kotor. Pendapatan dari nilai asli dan faktur penjualan sebelum dikurangi faktur return barang dan potongan penjualan. Ketiga, ada pendapatan bersih. Pendapatan dari hasil penjualan barang atau jasa setelah dikurangi faktor return barang dan potongan penjualan. Yang keempat, ada pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan penjualan. Pendapatan non-operasional juga dibagi menjadi dua golongan, yakni hasil sewa dan bunga. Yang kelima, hasil sewa merupakan hasil yang didapat setelah menyewakan suatu objek, misalnya menyewakan rumah atau mobil. Yang keenam, ada bunga, merupakan hasil yang didapat setelah meminjamkan uang kepada pihak lain. Yang kedelapan, ada biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang kita gunakan. Kita dikenakan biaya ketika kita membayar sesuatu yang akan kita terima dalam waktu dekat. Setiap kali kita membayar sesuatu sebelum menggunakannya, kita harus mencatatnya melalui entry biaya dibayar di muka. Yang kesembilan, ada aset berwujud. Pengertian dari aset berwujud yaitu suatu aset yang dimiliki badan usaha yang masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun, bukan untuk dijual dan dipakai untuk operasional. Jenis aktiva ini mengalami penyusutan setiap tahunnya sehingga harus dihitung dalam pembukuan. Contoh dari aktiva tetap adalah gedung, mesin, tanah, perlengkapan kantor, dan toko, serta alat pengangkut. Karakteristik dari aset berwujud yaitu yang pertama mempunyai wujud fisik, yang kedua tidak untuk diperjualkan kembali, yang ketiga mempunyai nilai material. Harga dari sebuah aset yang cukup signifikan yakni seperti bunga tanah, harga bangunan, harga mesin, dan yang lainnya. Yang keempat, bisa memberikan banyak manfaat pada masa yang akan datang. Yang kelima, mempunyai periode manfaat dengan jangka waktu panjang atau lebih dari 1 tahun. Berikutnya yang ke-10, ada aset tidak berwujud. Pengertiannya, aktiva tetap tak berwujud ialah suatu hak istimewa milik perusahaan dan punya nilai tetapi tak memiliki wujud fisik. Contoh dari aset tidak berwujud antara lain, yang pertama hak cipta, yakni hak tunggal yang diperoleh seseorang atau badan dari pemerintah akibat adanya hasil karya.
Yang kedua, hak paten merupakan hak tunggal yang diberikan pemerintah kepada individu atau kelompok disebabkan adanya penemuan tertentu. Ketiga, ada goodwill, yaitu nilai lebih milik perusahaan karena keistimewaan tertentu. Keempat, ada franchise, ialah hak istimewa yang diterima oleh individu atau badan dari pihak lain guna mengomersialkan teknik, produk, atau formula tertentu. Dan yang kelima, ada hak sewa, yaitu hak untuk menggunakan aktiva tetap pihak lain dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, yang ke-11 ada depresiasi. Pengertian dari depresiasi yaitu suatu alokasi yang dibuat secara sistematis untuk mengecilkan atau mengurangi jumlah aset selama masa manfaat. Depresiasi seringkali dianggap sebagai kerugian dalam perhitungan nilai, namun bagi seorang akuntan yang memahami laporan keuangan dapat memandang depresiasi sebagai alat untuk alokasi biaya. Faktor-faktor dalam menentukan beban penyusutan atau depresiasi yaitu yang pertama harga perolehan atau cost, yang kedua nilai sisa atau residu, dan yang ketiga taksiran umur kegunaan atau masa manfaat. Kemudian ada metode-metode depresiasi, diantaranya yaitu yang pertama metode garis lurus. Metode ini disebut juga straight line method dan merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menghitung beban penyusutan. Yang kedua ada metode beban menurun atau decreasing charge method. Metode ini merupakan sebuah metode penyusutan dipercepat di mana menyediakan biaya penyusutan lebih tinggi pada tahun awal dan beban rendah pada periode selanjutnya. Yang ketiga ada metode aktivitas atau unit penggunaan atau produksi. Pada metode ini mengasumsikan penyusutan sebagai fungsi dari produktivitas atau penggunaan dan bukan dari segi berlalunya waktu. Yang keempat ada metode depresiasi khusus. Dalam pengertian depresiasi sudah dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mengetahui penyusutan manfaat aset perusahaan. Namun pada beberapa kasus perusahaan tidak bisa memilih salah satu metode depresiasi di atas karena aktiva yang terlibat memiliki karakteristik yang unik atau membutuhkan penerapan khusus. Berikutnya yang ke-12 ada deplesi. Pengertian dari deplesi yaitu berkurangnya harga perolehan atau nilai sumber-sumber alam seperti tambang dan hutan kayu. Menurunnya harga perolehan tersebut disebabkan oleh perubahan atau pengolahan sumber-sumber alam tersebut sehingga menjadi persediaan. Contoh dari deplesi yaitu tambang emas, tambang batu bara, tambang biji besi, tambang minyak, dan lain sebagainya. Metode-metode yang terdapat pada deplesi yaitu pertama, harga perolehan aktiva. Harga perolehan sumber-sumber alam adalah pengeluaran sejak memperoleh izin sampai sumber alam itu dapat diambil hasilnya. Kedua, taksiran nilai sisa apabila sumber alam sudah selesai dieksploitasi. Ketiga, taksiran hasil yang secara ekonomis dapat dieksploitasi. Depresi dihitung untuk tiap unit hasil sumber alam, ton atau barel. Kemudian yang 13 ada amortisasi. Pengertian dari amortisasi yaitu alokasi pengurangan nilai aktiva tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Contoh-contoh amortisasi yaitu ada di bidang usaha kehutanan, bidang usaha perkebunan, dan bidang usaha peternakan. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha tertentu dimulai pada bulan produksi komersial atau bulan di mana metode amortisasi yang diperbanyak metode garis lurus, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung amortisasi harta tak berwujud yang dilakukan pada bagian-bagian yang sama besar dengan cara
menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran selama masa manfaat yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada metode saldo menurun, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung amortisasi dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku dan nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus diamortisasikan sekaligus. Selanjutnya yang ke-14 itu ada inventory. Pengertian dari inventory yaitu sistem pengaturan data persediaan barang yang berkaitan dengan aktivitas logistik sebuah perusahaan. Secara lebih tepat, inventory dapat didefinisikan sebagai persediaan bahan atau barang yang disimpan untuk tujuan tertentu seperti memenuhi kebutuhan produksi perusahaan ataupun untuk langsung dijual kembali. Jenis-jenis dari inventory yaitu ada bahan baku atau barang mentah, barang dalam proses atau barang setengah jadi, barang supply, dan yang terakhir ada barang dagangan. Selanjutnya, yang ke-15 itu ada supplies. Pengertian dari supplies yaitu barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis dipakai atau bisa dipakai berulang-ulang yang bentuknya relatif kecil dan pada umumnya bertujuan untuk melengkapi kebutuhan bisnis perusahaan. Ciri-ciri dari perlengkapan antara lain tidak adanya biaya penyusutan karena termasuk barang yang habis pakai, tidak bisa dijual kembali, masa manfaat atau masa pemakaiannya kurang dari 1 tahun, dapat digunakan tanpa listrik, lebih murah dan relatif lebih kecil. Tujuan utamanya hanya sebagai pelengkap atau untuk melengkapi, bukan sebagai pendukung usaha. Berikutnya yang ke-16 yaitu equipment. Pengertian dari equipment yaitu suatu alat atau bisa berbentuk tempat yang gunanya adalah untuk mendukung berjalannya pekerjaan. Peralatan pada umumnya lebih tahan lama atau masa manfaatnya lebih lama jika dibandingkan dengan perlengkapan. Istilah peralatan dalam akuntansi mengacu pada mesin, perabot, dan peralatan kantor. Ciri-ciri dari peralatan antara lain yaitu terdapatnya biaya penyusutan, bisa dijual kembali dan akan terdapat gain atau loss pada saat penjualan, masa manfaat atau masa pemakaian lebih dari 1 tahun, biasanya digunakan dengan listrik, lebih mahal dan lebih besar, dan tujuan utamanya adalah sebagai pendukung jalannya usaha atau jika tidak ada peralatan berarti bisnis tidak jalan. Selanjutnya ada kas. Pengertian dari kas yaitu harta kekayaan perusahaan yang bersifatnya sangat liquid dan berjangka pendek yang bisa dipakai dengan bebas guna kegiatan operasional perusahaan. Ciri-ciri dari kas antara lain yaitu pertama, kas adalah aset perusahaan yang paling liquid. Kedua, kas bisa dipakai sebagai standar pertukaran yang paling umum. Dan yang ketiga, kas bisa dipakai sebagai basis perhitungan serta pengukuran. Jenis-jenis kas antara lain ada kas kecil. Kas kecil adalah kas dalam bentuk uang tunai yang digunakan oleh perusahaan untuk membayar macam-macam pengeluaran yang nilainya relatif kecil serta tidak ekonomis jika membayarnya dengan cek. Kedua ada kas di bank. Kas di bank adalah uang yang disimpan oleh perusahaan di rekening bank yang jumlahnya lumayan besar serta membutuhkan keamanan yang lebih baik. Yang ketiga ada pelaporan kas. Pelaporan kas bisa dilakukan secara langsung, tapi pada pelaksanaannya bisa terjadi beberapa masalah yaitu pertama kas equivalent, kedua restricted cash, dan yang ketiga ada bank overdraft. Setara kas. Setara kas atau kas ekuivalen adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain.
Untuk memenuhi persyaratan sebagai setara kas, suatu investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Berikutnya ada neraca. Pengertian dari neraca adalah salah satu bagian dari laporan keuangan suatu entitas bisnis atau perusahaan yang di dalamnya terdapat informasi mengenai aktiva, kewajiban, serta ekuitas pemegang saham pada akhir periode akuntansi perusahaan tersebut. Unsur-unsur dari neraca yang pertama ada aktiva. Aktiva terbagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Di dalam aktiva lancar ada kas, piutang, perlengkapan, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Sedangkan di dalam aktiva tetap ada tanah, gedung, mesin, dan peralatan. Dan yang kedua ada pasiva atau liability. Pasiva atau liability terbagi menjadi tiga, yaitu hutang, pendapatan dibayar di muka, dan akrual atau biaya yang akan jatuh tempo. Dan yang ketiga itu ada equity. Berikut ini merupakan contoh bentuk neraca dari PT Bengkel Motor Brum. Yang terakhir di sini ada neraca saldo. Pengertian dari neraca saldo adalah sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Neraca saldo mempunyai isi berupa daftar yang menerangkan kumpulan saldo berasal dari data yang dipunyai oleh setiap rekening dari pihak-pihak terkait. Berikut adalah contoh neraca saldo dari PT Bintang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu materi mengenai piutang. Jenis-jenis piutang yaitu ada piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Account receivable adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Selanjutnya ada notes receivable. Piutang ini terjadi akibat perjanjian akan pembayaran dari pembelian yang telah dilakukan. Hal ini biasanya bersifat sama dengan jenis piutang yang pertama, piutang dagang atau usaha, namun sifatnya lebih formal dan terjamin karena ada perjanjian yang mengikat. Berikutnya ada penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Selain itu, pengertian dari piutang tak tertagih yaitu dapat terjadi jika sebagian pelanggan tidak membayar hutang tertagih. Tidak sedikit perusahaan yang memindahkan risiko piutang tak tertagih ini kepada pihak lain. Misalnya, seperti beberapa perusahaan tidak menyediakan fasilitas penjualan kredit dan seluruh pembelian harus dibayarkan secara tunai atau menggunakan kartu kredit. Selanjutnya, di sini ada rumus untuk menentukan bunga note receivable. Rumusnya yaitu bunga sama dengan nominal wesel atau M dikali hari bunga atau H kali persentase bunga atau P dibagi 1.200 per 36.000. Berikutnya, di sini yang pertama ada jurnal penjualan kredit. Jurnal untuk penjualan kredit yakni account receivable to sales, account receivable-nya di debit dan sales-nya di kredit. Yang kedua ada jurnal penerimaan bunga tunai. Jurnal untuk penerimaan bunga tunai yakni cash to interest revenue, cash-nya di debit dan interest revenue-nya di kredit. Jurnal penyisihan piutang. Jurnal untuk penyisihan piutang yakni bad debt expense to allowance for doubtful. Bad debt expense-nya di debit dan allowance for doubtful-nya di kredit. Setelah itu, allowance for doubtful to account receivable. Allowance for doubtful-nya di debit, account receivable-nya di kredit. Dan yang terakhir ada jurnal penghapusan piutang.
Jurnal untuk penghapusan piutang yakni account receivable to allowance for doubtful, account receivable-nya di debit, allowance for doubtful-nya di kredit. Selanjutnya cash to account receivable, cash-nya di debit dan account receivable. Selanjutnya di sini ada piutang bunga dan hutang bunga. Yang pertama piutang bunga. Piutang bunga adalah bunga atas uang yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada pihak lain dan bunga tersebut sudah merupakan hak perusahaan tetapi pembayarannya belum diterima perusahaan. Yang terakhir, yang kedua yaitu hutang bunga. Hutang bunga adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayarkan yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.